Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami juga sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, ada Ignatius Kunda di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kunda, selamat pagi. Seperti apa situasi di tempat Anda melaporkan? Apakah bantuan sudah mulai masuk ke wilayah Anda? Halo, selamat siang. Saat ini di BPBD sendiri, khususnya BPBD Nagekeo, beberapa bantuan sudah mulai disalurkan ke beberapa posko. Dan menurut Kepala BPBD Nagekeo, ada sekitar 57 posko yang sudah disalurkan bantuan berupa beras, telur, dan air minum di sekitar 57 posko. Dan di Nagekeo sendiri atau di BPBD sendiri masih terjadi kekurangan sembako sehingga tidak bisa memenuhi segala kebutuhan ataupun banyaknya warga yang mengungsi ke tenda-tenda pengungsian. Dan dari hasil pemantauan di lapangan di posko atau tempat pengungsian di lapangan Berdikari Kota Ambai, sejumlah warga yang mengungsi dari Desa Tunggu Rambang atau desa-desa pesisir di sekitar pantai utara Nagekeo. Mereka mengeluhkan sejak semalam tidak mendapat pasokan makan, namun hanya mendapatkan snack dari personil TNI dan Polri. Beberapa bantuan sembako seperti beras, mie instan tak bisa dimasak karena tidak adanya dapur ataupun tidak adanya kompor atau peralatan masak. Selain itu juga mereka mengeluhkan sarana air bersih sehingga mereka agak kesulitan untuk pergi ke kamar WC dan untuk membersihkan diri ataupun untuk kebutuhan lain selama mereka berada di tenda pengungsian. Mereka berharap ada support atau bantuan dari pemerintah, terutama bupati dan gubernur. Sekiranya mereka juga hadir di tenda-tenda pengungsian, sekedar untuk memulihkan trauma pasca gempa yang terjadi pada Sabtu pagi kemarin. Selain itu, BPBD juga merasa kesulitan karena akses internet sangat terbatas atau sulit, dan mereka membutuhkan perangkat atau internet portable sehingga bisa saling berkoordinasi antara petugas di lapangan serta melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan. Selain itu, kekurangan bahan bakar minyak karena sejak kemarin bahan bakar minyak atau BBM yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan operasional, mereka tidak bisa mendapatkan pasokan BBM karena SPBU satu-satunya yang ada di Kota Ambai ditutup dan baru dibuka pada pagi tadi. Dan kiranya ada bantuan dari pemerintah pusat sehingga stok BBM tetap berjalan lancar sehingga operasional untuk kendaraan-kendaraan mengantar bantuan bisa cepat sampai dan membantu warga yang sangat kesulitan di kamp pengungsian. Baik, itu yang bisa saya laporkan pada situasi siang ini. Baik, Kunda, ada 57 posko yang sudah didirikan di tempat Anda melaporkan saat ini. Jumlah warga yang mengungsi ada seberapa banyak, Kunda? Belum diketahui pasti jumlah pengungsinya karena kami media ataupun jurnalis belum mendata yang valid dari pihak BPBD sendiri atau pihak terkait karena hingga saat ini personil-personil BPBD sedang turun ke lapangan untuk mengecek kondisi jumlah warga korban ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan untuk diketahui paling banyak kerusakan yang terjadi adalah rumah-rumah warga, fasilitas umum seperti perkantoran, serta beberapa jaringan listrik. Di tempat saya berdiri ini, di Gardu Induk di Dadiwu di Kota Ambai, juga mengalami beberapa kerusakan sehingga personil-personil dari PLN sendiri harus bertenda di luar ruangan untuk mengantisipasi menjaga supaya pasokan listrik tetap aman
untuk Kota Mbai dan beberapa wilayah sekitarnya. Ya, Ya, saya Kunda, kembali. BMKG mengatakan bahwa ada beberapa kali gempa susulan yang masih dirasakan. Apakah di Nagekio juga dirasakan gempa susulan itu? Baru terjadi pada siang ini ketika beberapa menit yang lalu kami di Nagekeo juga merasakan gempa yang sama dan gempa susulan itu. Dan semalam banyak warga yang di tenda-tenda pengungsian yang masih mengalami trauma, tidak bisa tidur dengan nyaman karena masih trauma akibat gempa-gempa susulan yang terus berlangsung hingga siang tadi. Baik. Mayoritas warga yang mengungsi, ini apakah warga yang rumahnya rusak atau memang warga yang takut karena masih adanya gempa susulan terjadi? Yang mengungsi pada umumnya adalah warga-warga di desa-desa pesisir seperti Desa Nangadero, Desa Tunggurambang, Desa Marapokot. Memang yang banyak di antara pengungsi ini beberapa rumahnya telah hancur. Mereka takut untuk kembali karena bangunan-bangunannya ada yang sudah mulai retak dan takut bila ada susulan akan reruntuhan bangunan bisa membahayakan keselamatan mereka. Sedangkan mereka sendiri di tempatnya tidak mempunyai tenda ataupun tenda-tenda yang memadai, sehingga mereka harus tetap mengungsi atau pergi di tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh Pemda atau BPBD. Baik, artinya masih minim bantuan sehingga warga sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ignas Kunda, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.